Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Ya, di video kali ini kita akan coba membahas Dogecoin ya. Oke, pertama kita coba overview market dulu ya, market overview. Pandangan market, ya masih merah sekali, tidak ada update. Masih merah, yang masih hijau ini adalah cuma USD, USDC atau USDT juga ya mungkin ya. Ya, masih karena stablecoin, beda ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas Dogecoin dan kembali lagi ini disclaimer ya. Bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset yang kita diskusiin, yaitu sekarang Dogecoin begitu ya, harus analisa sendiri lagi. Oke, kita mulai dengan market. Kenapa market bisa down? Ini adalah salah satu berita ya, menurut saya bisa kita menjadikan uh, reference. Salah satunya, oke, bentar ya. Dari Bloomberg ini, cryptocurrency, Turkey ban cryptocurrency payments. Says risks are too big. Ya, di video kemarin ya, sepertinya saya sudah menjelaskan tentang regulasi-regulasi kripto yang bakal lebih diketatin. Dan ternyata benar, Turki ini udah mulai ngeban cryptocurrency. Dan berarti, makanya alhasil market-market ini sekarang pada merah, seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, jangan panik. Ini adalah kesempatan untuk kita menambah amunisi atau menambah posisi juga ya, seperti itu. Oke, kita coba mulai Dogecoin langsung ke arah fundamentalnya dulu. Kita pernah bahas Dogecoin di beberapa video yang lalu. Tapi kita akan membahas Dogecoin yang baru. Apakah Dogecoin bisa ke $1? Itu adalah target kita gitu ya. Apakah Dogecoin bisa ke $1? Sekarang Dogecoin harganya berapa? Di CoinMarketCap ini harga 3.300 dengan supply coin 129 miliar Doge. 129 billion Doge. Yap. Oke, ini adalah supply Doge. Kita akan menghitung market cap dengan circulating supply. Oke, ini saya sudah keluarkan Excel chart. Ini saya sudah bikin. Oke, market cap itu apa? Market cap itu market capitalization. Market kapitalisasi market. Oke, susah banget ya. Rumusnya adalah current price, price sekarang dengan supply-nya berapa. Oke. Ini saya juga tadi lagi search Dogecoin dan lain-lain. Ini baru tahu juga dan baru belajar juga. Ini bahwa Dogecoin itu tidak seperti koin-koin biasanya. Dia juga memang dia punya supply itu adalah infinite ya. Kalau Bitcoin ini kita lihat dia punya supply 21 juta maksimal. Sedangkan Dogecoin ini infinite seperti Ethereum gitu ya. Tapi Dogecoin ini mempunyai mekanisme yang berbeda. Mekanisme dia adalah inflasi seperti mata uang kita sekarang, atau US dollar atau enggak rupiah dan lain-lain, itu kan ada inflasi setiap tahunnya. Nah, Dogecoin ini juga ada inflasi. Bagaimana dia melakukan inflasinya? Ini di Excel chart. Jadi sekarang total supply Dogecoin itu sekitar 129 miliar Dogecoin, seperti yang kita sebutkan kan. Tapi di sini saya tulis 128. Kenapa? Karena di tahun 2020, di awal tahun 2021, itu supply coinnya masih 128. Jadi kita masukkan 128. Karena sekarang sudah bulan April, jadi sudah 129 lebih, seperti itu. Nah, inflasi Dogecoin itu berapa setiap tahunnya? Jadi maksimal Dogecoin itu adalah 5 miliar Dogecoin per tahun yang bisa di-mine. Contohnya apa sih? Lihat dari mana? Kalian bisa cek dari source-nya banyak di internet. Tapi ini salah satu yang saya buka. Nih ya. There is no more than 5 billion per year. Jadi 5 miliar Dogecoin per tahun. Seperti itu. Jadi kita hitung inflasinya itu berapa sebenarnya ya. Ini sedikit mathematics dan juga matematika dan juga ekonomi ya. Oke, sekarang supply Dogecoin 128 miliar. Inflasinya sekitar 5 miliar per tahun gitu ya. Jadi kita hitung inflasi rate-nya dia berapa. Jadi kita tinggal tambahin supply-nya dia berapa gitu ya. Jadi 128 ditambah 5 dibagi 128 seperti itu. Dan kita mendapat sekitar 103,9%, berarti sekitar 3,9% di tahun 2021. Jadi inflasinya sekitar 3,9%. Lalu kita bisa hitung juga dengan di tahun 2022 dari 133 coin supply, inflasi dengan tambah 5 Dogecoin lagi, yang 5 miliar Dogecoin yang bisa di-mine, menjadikan 3,8%, 3.8% inflasinya per tahun. Bukan per tahun, sorry. Di tahun 2022. Nah, ini di website yang saya buat, di Investor Place, bukan saya buat ya. Di sini, di website ini kita bisa lihat, dia ada yang bikin grafiknya ya. Ini grafik inflasi. Contohnya, di tahun 2020 ini, ya kan, ini 128 supply-nya. Lalu, di tahun ini, 2021,
inflasinya tadi seperti kita bilang udah 3,9%. Tahun ke depannya 3,8%. Dan bakal seterusnya inflasi nambah sekitar 5 miliar Dogecoin per tahun. Jadi otomatis makin lama inflasinya semakin turun. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di tahun 2050 inflasinya itu berapa? Setelah dihitung, ternyata inflasinya sekitar 1,8%. Karena semakin turun, karena supply-nya semakin banyak. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari supply-nya, ini Dogecoin supply, sama supply-nya naik, ini sini makin lama makin naik juga kan. Nah, tapi dari percentage supply-nya sekarang 5 billion itu 5 miliar itu berapa? Sekitar ini tidak ditulis ya, tapi kalau misalnya 2030 masih sekitar tambah 39% supply, di 2040 tambah 28% supply dan lain-lain dan seterusnya sampai sekitar 5% di tahun 2170. Wow, ini hitungnya sudah advance banget sampai 1 abad setelahnya ya. Oke. Itu adalah hitungan Dogecoin. Sekarang kita hitung market cap-nya berapa. Market cap Dogecoin, untuk lebih gampang kita coba putar, jangan pakai IDR, kita pakai USD ya, US dollar. Nah, ini market cap Bitcoin sekitar 921 miliar dolar, oke. Nah, sekarang market cap Dogecoin itu sekitar 28 miliar dolar. Kalau misalnya dia mau naik market cap ke $1, berarti dia butuh kita buka Excel. Nah, kalau misalnya dia mau naik market cap target price $1, saya kira mungkin sekitar quarter 2 atau quarter 3 di tahun ini gitu ya, seperti itu ya. Ini adalah hipotesis kita. Nah, mungkin sekarang supply Doge-nya itu bakal sekitar 131,5 karena sekarang sudah 129 ya. Jadi sekitar 131,5, berarti market cap buat Dogecoin itu sendiri adalah 131,5 miliar dolar, seperti itu. Nah, kalau 131,5 dolar itu berapa? Sekarang kita lihat Binance Coin aja sekarang nih ya, 76 miliar dolar. Ethereum itu sekitar 260 miliar dolar. Jadi kalau misalnya Dogecoin bisa naik sampai $1, itu market cap-nya itu adalah setengahnya dari Ethereum atau lebih tinggi dari Binance yang sekarang. Kita nggak tahu dalam 6 bulan lagi Binance punya market cap segede apa. Tapi kalau misalnya Dogecoin bisa naik sampai $1, kemungkinan besar altcoin lain atau cryptocurrency lain semua bisa naik juga seperti itu. Oke, itu cukup fundamental tentang Dogecoin dan supply-nya. Kita coba masuk ke dalam chartnya ya. Gimana sih beli Dogecoin? Oke, ini adalah chart Dogecoin. Ini saya ambil Fibonacci juga, level Fibonacci. Mungkin bisa lihat dari sini. Nah, kita ambil Fibonacci-nya dari bawah sini. Bisa tidak? Oh, ini 4 hour time frame, jadi agak susah ya. Dari one day sini, kita ambil dari sekitar sini. Yap, dari bawah sini. Pada saat Desember awal ini ya, pada saat Dogecoin mulai mau melambung. Seperti itu. Sampai kita tarik ke atas, ke paling atas di sini. Nah, melalui target Fibonacci ini kita lihat bahwa, bentar ya, ini kita balik ke 4 hour time frame dulu. Nah, sekarang Dogecoin ini turun ke bawah sini. Sabar, bentar, kita adjust screen dulu. Oke, sekarang Dogecoin ini turun. Tadi ya, sekitar jam 7-an. Ini dia turun ke bawah sini, hit supportnya di 0,17, berarti ini sebenarnya ini adalah demand zone kita. Jadi sebenarnya ini sangat bagus sekali untuk kalian, kalau misalnya kalian membeli Dogecoin di daerah demand zone ini. Di support 0,382 ini. Ini di Binance ya, kalian bisa lihat dari sendiri. Sekarang dia sudah naik lagi. Sekarang itu di daerah support ini ya. Harganya ini aja sekarang lagi di line supportnya, di sekitar 0,22 sen. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi ada yang bisa ngambil Dogecoin di daerah sini, ini sangat bagus sekali menurut saya, karena ini pada saat dia sudah naik, terus dia agak dump, karena crypto market juga turun, bisa ambil di sini, itu sangat bagus sekali. Tapi mungkin kalian lebih penasaran dengan chart day Indodax. Kenapa? Karena itu pakai Indonesia rupiah ya. By the way, tapi kita coba bahas tentang target price-nya dulu ya. Target price di sini seperti biasa 1,414 itu di sekitar 0,60 sen, 1,618 itu sekitar di 0,72 sen ya. Lalu di sini saya ada set target. Ini adalah resistance psikologi $1. Oke. Seperti itu. Ini adalah chartnya. Oke, kita langsung masuk ke Indodax biar nggak lama. Nah, Indodax sama. Saya ambil Fibonacci pada saat dia lompat dari lompatan sini.
Ini pada tanggal 28 Januari ya, karena setiap exchange beda-beda ya. Tapi di Indodax ini dia lompat tanggal 29 Januari, dia lompat, taruh di paling atas. Nah, benar sekali pada saat ini kita lihat dia turunnya itu di daerah 2500 juga nih. Tadi juga turun di 2500. Jadi sebenarnya ini makanya bisa di stop karena ada supportnya di sini seperti itu. Tapi kita mau lihat secara short term. Oke, si short termnya bagaimana? Ini di 4 hour time frame ya. Nah, ini ambil melalui Fibonacci ini trend base Fibonacci. Bagaimana sih caranya? Coba kita exit dulu ya. Ini saya ambil dari paling bawah sini ke paling atas. Turun ke bawah seperti ini. Tapi ininya tarik di sini biar bisa kelihatan jelas gitu ya buat kalian semua. Karena kenapa? Karena di sini kita lihat dia naik di sini, ini ada resistance sekitar 5.800. Dia turun ke bawah tapi di sini bisa naik lagi karena di sini ada di 3.700, 3.800 ini terdapat support juga. Oke, di atas resistance di area 6.800-an ini juga ada resistance. Mungkin mau kayak gini tapi waktunya agak lama ya kalau misalnya kita bisa bikin ini, jadi nggak usah deh. Oke, seperti itu. Langsung aja kita bahas demand zone dia berapa. Demand zone-nya adalah sebenarnya sini agak demand zone tapi sudah lumayan murah ya. Ini udah ada daerah diskon. Mungkin kalau misalnya dia bisa turun lagi, bisa aja kita beli di daerah sini. Di daerah price dia di daerah 2500 gitu ya. Mungkin ini terlalu luas, kita bisa oke, baterainya tipis ya guys. Oke, mungkin di daerah sini. Kita kurangin di daerah sini. Lalu dengan target ke atas. Targetnya itu seperti biasa. Itu di daerah 10.000 dan 11.000. Kalau misalnya target yang tadi, itu di daerah 9.000 dan 10.000. Jadi kita sebenarnya sudah bisa mulai TP. Kalau misalnya take profit, itu di sekitar 9.000 rupiah ini. Di Indodax ini sudah bisa mulai take profit. Kalau menurut saya seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas lagi apakah Dogecoin itu layak dimasukkan ke dalam portfolio ya. Kalau menurut saya kesimpulannya apa sih tentang Dogecoin? Dogecoin itu sebenarnya koin bisa dibilang fundamentalnya itu kalau dibandingkan dengan koin-koin lain itu agak kurang ya. Tapi kelebihan dia adalah koin spekulasi. Orang-orang tuh suka meme coin. Jadi yang dibuat bercandaan ternyata menjadi beneran seperti itu, membuktikan bahwa orang-orang yang suka menjelekan Dogecoin itu salah. Jadi sebenarnya kalau bisa, kalau mau alokasikan beberapa persen portfolio, mungkin jangan 20% buat Dogecoin, mungkin bisa sekitar 2% atau 5% atau 3% buat Dogecoin, buat spekulasikan apakah, tapi itu uang itu harus ready buat kalau misalnya uang itu jadi nol atau hilang gitu ya, karena ini spekulasi sendiri, karena Dogecoin itu seperti yang saya bilang agak kurang fundamentalnya seperti itu. Jadi sebenarnya masih boleh buat Dogecoin karena siapa tahu udah bisa ke $1 dan bayangin kalau misalnya kita beli di harga 3.800 naik ke $1 gitu ya. Price range-nya berapa nih? Beli misalnya kita beli di harga sekarang di support ini kita beli 3.800 naik ke harga 11.000 TP kita. Itu sekitar 200%. Nah, kalau misalnya naik ke $1 sekarang berapa sih? Mungkin sekarang 14.500 atau 15.000 ya. Mungkin di daerah sekitar sini. Ini sekitar 15.000 lah ya. 15.000 ini sekitar 300% gitu ya. Jadi sebenarnya masih bisa aja buat mengakumulasi Dogecoin, tapi itu tergantung dengan portfolio management kalian. Makanya disclaimer on. Udah, itu aja video dari saya. Terima kasih untuk yang bisa sampai akhir video ini. Tolong bantu like dan subscribe. Dan see you in the next video. Thank you. Bye-bye.